Setelah ledakan yang keras dan kuat itu terdengar, nyamuk darah pertama dipompa dan dibakar dalam nyala api. Itu mengeluarkan suara teriakan yang tajam. Nyamuk darah ini tidak seperti lebah iblis dan kecoa emas sebelumnya. Mereka tidak takut sedikit pun pada nyala api ini, tetapi ketika dipanggang dengan sangat buruk sehingga terluka. Mereka berjuang maju dalam kobaran api ini, bergegas keluar untuk jarak yang cukup jauh. Mereka dekat dengan jin Sitai, tiba-tiba terbentur dan kemudian meledak. Ledakan yang kuat terdengar. Jin Sitai menghancurkan lebih dari setengah nyamuk darah ini. Dia juga sangat terkejut, ternyata 7 labu itu juga menyimpan 7 racun kuno. Jin Sitai memamerkan nyala api miliknya dan memurtikan asap serigala. Matanya terus melihat Pang Han yang ada di depannya. Namun ketika dia terus melihat Pang Han benar-benar melepaskan serangga beracun. Jin Sitai melihat kecoa emas dan lebah iblis terbang ke arahnya. Dia hendak mengerahkan semua kekuatannya, tetapi ketika dia melihat nyamuk darah terbang keluar dan meledak dengan keras, dia segera terbang menjauh. Pang Han melihat Jin Sitai terbang jauh, naik ke langit yang sangat tinggi dan tidak mengejar serangga beracun. Melihat ini, dia dengan cepat membalik 7 labu dan mengusir mereka. Segera, serangga beracun semua terbang kembali dan pergi ke labu satu persatu. Pang Han menghela napas lega setelah melihat Jin Sitai yang sudah menjauh. Namun, ketika dia baru saja menghela napas lega, suara samar yang memancarkan cahaya emas disampaikan dari langit. Karena suara ini memancarkan cahaya emas, awan putih di langit langsung terbelah menjadi 2. Suara ini belum menghilang dan cahaya kemasan bersinar jatuh ke bukit pasir tempat Pang Han berdiri. Setelah cahaya kemasan itu jatuh, cahaya itu perlahan menghilang. Segera, itu menunjukkan seorang pemuda yang mengenakan mantel emas dan kelopak mata emas. Pemuda itu kemudian memandang Pang Han dan Pang Qingsui dalam asap serigala dengan sepasang mata dingin. Secara khusus, dia melihat Pang Qingsui dibungkus dengan kala jengking listrik ungu dan dikelilingi oleh ular listrik ungu yin dan yang. Melihat ini, wajahnya bergerak dan alisnya sedikit berkerut. Melihat gelagat wajah pemuda ini yang agak mencurigakan, Pang Han perlahan bergerak. Namun, ketika dia perlahan bergerak, Xiao Long dengan cepat memperingatkannya. Xiao Long kemudian berkata kepada Pang Han bahwa pemuda ini adalah seorang master yang lebih tinggi tingkatnya dari Jin Sitai. Dia juga mengatakan kepada Pang Han untuk selalu berhati-hati terhadap orang ini. Mendengar kata yang diucapkan Xiao Long, Pang Han perlahan mengangguk. Melihat Pang Han yang terdiam di hadapannya, pemuda itu kemudian melangkah maju dan memperkenalkan dirinya kepada Pang Han. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Si Longji. Setelah memperkenalkan namanya, Si Longji kemudian bertanya tentang nama Pang Han. Mendengar pertanyaan Si Longji, Pang Han tidak bertindak gegabah. Dia kemudian memperkenalkan dirinya kepada Si Longji. Dia kemudian bertanya dengan sangat berani kepada Si Longji, mengapa mereka ingin menghabisi dirinya dan Pang Qingsui. Mendengar pertanyaan Pang Han, Si Longji menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata bahwa dia hanya ingin meminta 7 labu yang ada di tangan Pang Han dan tidak berniat untuk menghabisinya. Dia juga mengatakan jika Pang Han tidak menyerahkan labu itu, maka dia akan menanduknya. Mendengar kata yang diucapkan Si Longji, Pang Han biasa aja dan menolak untuk bersantai. Dia berkata kepada Si Longji jika dia menginginkan 7 labu ini, maka dia harus menunggu Pang Qingsui bangun dan berbicara. Jin Sitai turun dari langit dan wajahnya sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia kemudian berbicara dan mengancam Pang Han. Melihat kemarahan di wajah Jin Sitai, Si Longji kemudian menenangkannya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan juga mengatakan bahwa dia tidak berniat menggertak Pang Han. Mendengar kata yang diucapkan Si Longji, Jin Sitai perlahan santuy dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Melihat Jin Sitai yang sudah santuy, Si Longji kemudian berkata kepada Pang Han bahwa jika Pang Qingsui sudah terbangun untuk membahas 7 labu ini, itu sama sekali tidak berguna. Dia juga mengatakan mengapa dia terus mendengar kata-kata Pang Han, karena Pang Han adalah orang terdekat Pang Qingsui. Setelah mengatakan kata-kata itu, Si Longji kemudian berteriak ke langit. Suaranya itu mengandung sentuhan emas melesat langsung ke langit dan disampaikan 100 mil jauhnya. Mendengar kata yang diucapkan Si Longji, Pang Han tidak menjawab. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara yang terdengar. Melihat ini, Si Longji kemudian melangkah maju. Namun, ketika dia baru saja melangkah maju, teriakan ganas perlahan terdengar dari langit. Teriakan yang disampaikan dari langit ini menunjukkan bau yang menusuk tulang.
Ketika Pangan mendengar ini di telinganya, dia seperti melihat dewa iblis lagi. Ketika mendengar teriakan ini, si Longji berhenti. Dia tidak mengambil langkah ke depan, tetapi dia terbang ke langit. Dia kemudian bertanya dan menebak bahwa teriakan ini adalah penyihir tampan. Ya, betul saja, suara penyihir tiba-tiba terdengar lagi di atas langit. 20 putih Changhong berlari ke utara dan selatan. Segera, hujan bunga warna-warni muncul, mengiringi kemunculan pria di atas pelangi putih yang berjalan langkah demi langkah. Pria ini berusia antara kepala 2 atau kepala 3. Tubuhnya sangat tinggi dan lurus dan rambutnya berubah-ubah. Ia diselingi dengan batu giok dan wajahnya sangat tampan. Melihat ini, hati Pangan menggeram tetapi tidak ingin bersantai. Dia mengeluarkan semua asap serigala untuk melindungi dirinya dan Pangging Sue. Dia juga merasa heran dengan penyihir tampan ini yang terlihat seperti peri. Jin Sitai juga melihat penyihir tampan ini yang begitu kuat berdiri di belakang naga batu. Dia kemudian berkata kepada penyihir itu bahwa ini semua bukan urusannya. Dia juga mengatakan kepada penyihir itu untuk tidak perlu ikut campur dengan masalah ini. Mendengar kata yang diucapkan Jin Sitai, penyihir itu biasa aja. Dia mengatakan bahwa siapa saja yang menyerang Pangging Sue, maka orang itu harus dihabisi. Mendengar kata yang diucapkan penyihir tampan, si Longji hanya tertawa. Dia mengatakan bahwa ini kesempatan terbaik untuk melawannya. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat bahagia ketika melawan penyihir tampan ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, si Longji tiba-tiba menunjuk satu jari. Segera, jari tajam miliknya beserta pedang cahaya emas langsung menyerang ke tubuh penyihir tampan. Melihat ini, penyihir tampan menembakkan naga batu untuk pertama kalinya. Itu menghantam pedang cahaya emas dan merobek-robek udara. Namun, tembakan listrik datang lagi ke arah penyihir tampan. Itu tertangkap di tangannya dan 5 jarinya lemas. Segera, dia menembak dengan sangat cepat dan terus menghindari serangan pedang cahaya emas dari si Longji. Melihat penyihir tampan yang terus menghindari pedangnya, si Longji tidak tertawa. Wajahnya menunjukkan senyum konspirasi dan mulutnya mengeluarkan mantra 8 karakter. Setelah mengeluarkan mantra itu, kekuatan yang dimunculkan si Longji dengan mantra itu tiba-tiba menghilang dalam keterkejutan seolah-olah telah berteleportasi. Menunggu hingga saat berikutnya, kekuatan itu tiba-tiba muncul di udara di belakang kepala langit. Dengan kecepatannya, goncangan sangat dahsyat kemudian terdengar di langit dan bergema di bumi. Melihat ini, Pangan hanya merasa bahwa gelombang suara langit dan bumi beresonasi dan bukit pasir di bawahnya terguncang seolah-olah gempa bumi datang. Aliran udara antara langit dan bumi kemudian bersatu dengan liar. Ketika gas pedang bergema, kolom tornado muncul dan menggulung ribuan ton pasir kuning. Jantung Pangan berdetak kencang tak karuan ketika dia melihat kemunculan tornado ini. Dia kemudian menyelinap karena tornado ini terlalu ganas. Melihat ini, si Longji terkejut. Dia kemudian menghina teknik yang digunakan Panghan. Namun ketika dia berusaha menghina Panghan, penyihir tampan mengorbankan dirinya untuk melindungi Panghan. Dia kemudian mengeluarkan kemampuan terkuatnya dan menyuruh Panghan untuk pergi. Melihat penyihir tampan yang melindungi Panghan, si Longji merasa marah. Dia kemudian mengeluarkan pelangi emas panjang dan air mancur keluar dari kakinya. Itu langsung memukus dirinya dan Jin Sitai dan mereka langsung menjauh dari sana. Melihat si Longji dan Jin Sitai yang menjauh, penyihir tampan sangat marah. Tulang putih di belakang kepalanya dikosongkan dan berubah menjadi bayangan putih. Itu menarik keluar bayangan di langit dan beberapa kilatan mendekati pedang cahaya emas dan membuat suara merobek yang kejam. Segera, si Longji dan Jin Sitai meneriakkan suara keras. Tulang putih kembali ke bayang-bayang dan mereka menarik si Longji beserta Jin Sitai dan menelannya dalam sekejap mata. Melihat ini, penyihir tampan sedikit menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tulang putih ini berubah menjadi peninggalan tulang putih dan masuk ke kepalanya. Setelah menyelesaikan semua ini, penyihir tampan kemudian mendatangi Panghan yang menyelinap. Dia kemudian meminta Panghan untuk melepaskan asap serigala di 7 labu itu. Dia juga mengatakan, jika Panghan melepaskan asap serigala itu, dia akan memberinya 7 pedang terbang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, jari ajaib penyihir tampan bergerak. Dia kemudian menunjukkan 7 pedang terbang kepada Panghan. Melihat ke-7 pedang terbang ini, Panghan merasa kagum. Namun, dia menolak perintah yang diucapkan penyihir tampan itu untuk melepaskan asap serigala itu. Mendengar Panghan menolak perintahnya, penyihir tampan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak berharap Panghan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Jarinya kemudian bermain dengan 7 pedang terbang dan dia perlahan menghilang.
Setelah menghilangnya penyihir tampan, kala jengking ungu listrik tiba-tiba meledak dan Pang Sui berdiri. Pang Sui kemudian berdiri dan memandangi Fang Han. Wajahnya masih menunjukkan senyuman dan senyum ini belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ini, Fang Han mengikutinya begitu lama sebelum melihatnya tertawa. Setelah tawa itu, Pang Sui kemudian memuji Fang Han. Dia mengatakan kepada Fang Han bahwa dia adalah anggota terbaik di keluarganya. Dia juga mengatakan kepada Fang Han untuk selalu berlatih agar menjadi jauh lebih kuat. Mendengar pujian yang diucapkan Pang Sui, Fang Han mengangguk dan berterima kasih. Dia kemudian mengumpulkan asap serigala dan meletakkan tangannya di 7 labu itu. Melihat 7 labu ini dalam keadaan utuh, Pang Sui merasa sangat kagum kepada Fang Han. Dia kemudian memberikan Fang Han 7 labu itu dan memerintahkannya untuk menjaganya. Melihat Pang Sui memberikan 7 labu itu kepadanya, Fang Han terkejut dan merasa heran. Dia juga tidak menyangka Pang Sui memberikan labu itu kepadanya. Sekarang, Fang Han memiliki 7 labu ini. Setidaknya, dalam periode paling sulit dari situasi fisik, kemungkinan kekuatannya akan bertambah kuat. Yap. Jadi, kemanakah perjalanan Fang Han dan Pang Sui selanjutnya ya? Iya, kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.